Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu bagaimana biasa, yang pertama kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Senantiasa kita belajar untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah sebagaimana para anbiya bersyukur kepada Allah. Kita tahu, tercatat dalam sejarah bahwa para anbiya itu senantiasa menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah terhadap hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil. Kebanyakan kita hanya bersyukur pada hal-hal yang besar, sementara hal yang dianggap kecil kadang-kadang tidak disyukuri padahal itu sejatinya besar. Maka lihatlah Nabi Nuh alaihissalam bagaimana dia bersyukur, bagaimana Ibrahim alaihissalam bersyukur. Semuanya menunjuk bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap hal-hal yang kecil-kecil. Kalimat ana ummih pada kalimat syukurnya Ibrahim alaihissalam menunjukkan bahwa jumlah yang sedikit pun sangat disyukuri oleh Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam selalu menyampaikan keadaan sebaliknya jikalau hendak bersyukur kepada Allah. Saya bisa minum, sesungguhnya Allah bisa saja enggak kasih saya minum, ya kan? Saya bisa makan, sesungguhnya bisa saja Allah enggak kasih saya makan. Sehingga dia sadar betul kehadiran makanan, kehadiran minuman sungguh-sungguh harus disyukuri, karena bisa saja kalau Allah mau berkehendak menjadi tidak ada karenanya, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita melihat betapa banyak orang yang kesulitan mencari makan, kesulitan tempat tinggal, sementara kita punya tempat tinggal, kita bisa makan, kita bisa minum. Maka hal demikian harus kita senantiasa latih supaya kita benar-benar menjadi orang yang bisa bersyukur kepada Allah dalam semua keadaan, insya Allah. Itulah mengapa dalam fikih dikatakan ada ucapan alhamdulillah binikmati tatimus shalihat. Kadang-kadang kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kapan itu kalimat itu muncul? Ketika yang tidak enak datang ke kita, musibah datang ke kita, kita mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala di atas kulli hal, segala sesuatu, termasuk di dalam penderitaan sekalipun. Baru kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, menunjuk bahwa kita tuh senantiasa bersyukur memuji Allah dalam semua keadaan. Ucapan alhamdulillah adalah bentuk syukur dengan lisan. Syukur itu ada tiga nih, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Tangan kita, kaki kita, badan kita. Maka ucapan alhamdulillah ala kulli hal menunjuk bahwa kita sangat bersyukur kepada Allah walaupun keadaannya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Kecelakaan anggota keluarga kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati fakhluf li khairum minha. Kita memuji Allah dalam semua keadaan, sesungguhnya semua milik Allah akan kembali kepada Allah, dan jadikan musibah ini berpahala buat yang menerima. Ini penting sekali. Maka kita sangat harus senantiasa berlatih bersyukur kepada Allah. Hal ini tidak akan dicapai kecuali oleh orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas di dalam menjalani kehidupan ini, orang-orang yang ridho terhadap ketentuan Allah. Maka dia akan terhindar dari gangguan setan, karena setan itu sangat ingin kita tidak bersyukur kepada Allah, dan itulah janjinya iblis di hadapan Allah langsung. Iblis itu berjanji, saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau akan menemukan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan selalu terbukti ini, yang bersyukur selalu sedikit, yang tidak bersyukur lebih banyak. Dan akan tetap seperti itu keadaannya. Itulah mengapa manusia yang masuk surga dengan manusia yang masuk neraka lebih banyak masuk neraka, karena yang bersyukur sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Allahumma amin.
Perbanyaklah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti bahwa lisan kita itu hadir untuk siap meniru, mencontoh segala sesuatu yang menjadi sunnah dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Kita betul-betul berharap menjadi orang yang dipandu oleh Allah untuk mengikuti manusia yang dikatakan sebagai uswatun hasanatun, sebaik-baik contoh. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21 menyebut bahwa Rasulullah adalah sebaik-baik contoh, uswatun hasanatun. Dialah Rasulullah SAW yang menjadi contoh terbaik dalam perannya sebagai seorang ayah, perannya sebagai seorang pemimpin, perannya sebagai orang pedagang, penggembala. Semuanya adalah yang terbaik ada di diri Nabi Muhammad SAW. Maka adalah sebuah keniscayaan buat kita sehari-hari untuk sibuk mempelajari tentang sejarahnya. Sungguh merugi orang yang mengaku umatnya Muhammad SAW kok tidak tahu sejarahnya beliau SAW. Ironis sekali, contoh terbaik kita tidak tahu, sementara begitu banyak tokoh yang kita pelajari hari-harian yang sebenarnya nggak punya pengaruh apa-apa kepada kehidupan kita. Maka kita berharap mudah-mudahan menjadi orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah untuk senantiasa mendekat kepada Rasulullah SAW dengan terus mempelajari kisah-kisah hidupnya yang terkubur dalam kitab Sirah Nabawiyah. Dan banyak kitab sirah yang dari yang paling kecil di pondoknya Aziza itu, wali santri itu wajib mengikuti kajian Sirah Nabawiyah yang kalau di Arab Saudi itu pelajaran kelas 1 SD. Di sini pelajari untuk wali santri. Kitabnya kecil, tapi masya Allah isinya cukup baik. Itu matan dalam bahasa Arab tapi sederhana, diterangkan dengan syarah atau keterangan yang rinci sehingga keterangannya menjadi sangat menarik. Insya Allah kapan waktu kita pelajari sambil jalan, insya Allah. Malam ini saya ingin sedikit sharing pada panjenengan semua tentang ini, tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Tsabit radhiyallahu anhu. Jangan pelajari siapa Sa'id bin Tsabit radhiyallahu anhu, sahabat mulia. Beliau menyampaikan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Ini sudah saya bahas, ini saya malam ini saya perdalam. Tolong jangan perhatikan betul, karena ini akan sangat mempengaruhi insya Allah kehidupan kita insya Allah. Tolong jangan perhatikan sungguh-sungguh. Man, barang siapa kanatid dunya hammahu, menjadikan dunia sebagai keinginannya, cita-citanya, harapannya, yang dipikirkannya. Hammahu itu ya pokoknya meliputi diri kita, keinginan, cita-cita sing dipikirkan, yang meliputi diri kita. Dikatakan man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia meliputi dirinya, keinginannya dunia, ingin dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Kata Rasulullah, faraqallahu alaihi amrahu. Subhanallah. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Siapa yang sanjang nih? Rasulullah SAW. Jadi kalau dengan berusaha di dunia ini hanya dalam rangka untuk dapat dunia, dapat mobil kah, dapat rumah kah, dapat kecukupan rezeki kah, demi Allah, Allah akan cerai-beraikan urusan panjenengan. Wa ja'ala faqruhu baina ainaihi. Allah akan jadikan kemiskinan di kedua mata panjenengan. Yang ada di dalam pikiran kita, mata kita itu kemiskinan di hadapan kita. Walaupun mungkin di hadapan panjenengan sudah punya mobil 5, tapi jenengan akan dibuat miskin dan merasa miskin dan selalu dalam kondisi kemiskinan walaupun hartanya banyak. Makanya dengan harus ingat bahwa kekayaan itu bukan kasratil arad, kata Rasulullah. Kaya itu bukan banyaknya aset. Banyak aset itu baik tentu saja, tapi Rasul menyebutkan kekayaan itu bukan banyaknya arad, bukan banyaknya aset, tetapi ghina nafs. Tapilah kekayaan hati. Ketika orang diberi mobil 5 kemudian diberi bahagia hatinya, itu kaya sesungguhnya. Ketika orang diberi mungkin hanya motor tapi diberi kekayaan hatinya, maka dia kaya yang sesungguhnya. Nah, kita ingin menjadi orang kaya, maka kekayaan sesungguhnya adalah bukan banyaknya aset. Kalau kekayaan diukur dengan banyaknya aset, betapa tidak adilnya Allah. Berarti lebih oke wong sing ora bahagia. Coba dari warganya Mas Deni satu RT, sing kategori wong suki wong piro Mas Deni? Mungkin kalau di sini agak banyak ya, karena banyak yang punya ruko-ruko. Tapi lebih banyak yang, saya kira lebih banyak yang tidak kaya kan Mas Deni? Ya Mas Deni. Tetapi ketahui Rasul menyebutkan kekayaan itu bukan banyaknya arad, bukan banyaknya aset, tapi banyaknya atau kekayaan hati. Allah akan buat di dalam hatinya kekayaan.
Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu. Tidak datang kepada dia dunia kecuali memang apa yang sudah Allah tentukan. Walaupun dia berjuang mati-matian, dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah Allah tulis untuknya. Kemudian waman, dan barang siapa kanatil akhirah niyatahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, jama'allahu amrahu, Allah pastikan akan kumpulkan urusannya sehingga urusannya menjadi mudah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa atahud dunya, dan dunia akan datang kepadanya, wahia rohimatun, sementara dia datang dalam kondisi terhina. Ini perhatikan bagian akhir ya. Wa atahud dunya, dunia akan datang kepadanya, wahia, sementara dia dunia rohimatun, dalam kondisi sangat terhina. Nah ini sesuatu yang seharusnya menjadi motivasi buat kita, bahwa kita itu harus menjadikan niat kita itu untuk akhirat kita. Siapapun yang niatnya untuk dunia, dipastikan akan dicerai-beraikan urusannya. Dia akan sibuk tapi nggak dapat apa-apa. Tapi barang siapa yang niatnya akhirat, Allah akan kumpulkan seluruh urusannya, dan tetap dunia akan datang kepada dia dalam kondisi terhina. Sekali lagi, siapapun yang akhirat jadi tujuan, Allah akan datangkan dunia dengan rohimatun. Coba dengan ini taruh betul di hati ini. Ini kalimat dari Nabi Muhammad SAW yang tidak mungkin keliru. Kalau cita-cita kita, pikiran kita untuk akhirat kita tolongin orang, kita bantu orang, kita betul-betul visinya untuk dapat kedudukan di akhirat, Allah akan kumpulkan urusan jalan. Bukan tidak mungkin jalan jadi orang kaya. Betapa siapapun yang niatnya akhirat bukan untuk keperluan dirinya saja, Allah tuh mudahkan langsung. Ini fakta yang hadir di depan mata saya, Masya Allah. Itulah mengapa jangan awal. Pastikan kita menjadi duta-duta kebaikan. Jangan hanya pikirin diri sendiri dan keluarga. Keliru kalau kita hanya seperti itu kok. Justru kita akan menjadi orang yang miskin selamanya. Masya Allah. Ini sangat match dengan hadis ini. Mangkana di dunia hammahu, barang siapa yang dunia jadi tujuannya, Allah akan cerai berikan urusannya. Allah akan datangkan di kedua matanya kemiskinan. Sementara siapapun yang jadikan akhirat sebagai tujuan, maka Allah akan kumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepada dia dengan terhina. Ada kalimat indah dari mertua saya ketika datang ke tempatnya Pak Sumarlan kemarin itu. Beliau tuh pengen banget ketemu Pak Sumarlan karena Pak kasih tempat tinggal, sesuatu yang beliau sangat ingin kasih ke saya tapi belum bisa. Namanya orang tua kan pengen banget kasih tempat tinggal ya, belum bisa. Maka beliau mengatakan, orang Cilacap, bahasa Cilacap, kota penak ya. Tahu nggak kota penak, tahu nggak? Nek kue penak yo gitu. Bahasa Cilacap, kota penak ya. Nunggangi harta, ora ditunggangi harta, bahasanya begitu. Kue ki penak yo, bener. Kue ki ora ditunggangi harta. Punya harta nggak dipelekoto oleh harta, tapi jadi hartanya juga ditunggangi oleh kue. Maksudnya bagaimana dia menjadikan hartanya untuk beribadah di jalan Allah. Dan itu betul itu. Kalau kita melihat hadis ini, pastikan coba aja dengan starting yang sekarang. Saya tahu dengan dalam kondisi juga tidak baik-baik saja secara ekonomi, enggak sangat mapan maksudnya. Bukan tidak mungkin kalau dengan merubah cara pandang, jadi bisa menjadi orang kaya-kaya baru insya Allah. Gini, saya katakan, saya untuk kalau bicara tentang berpeluangkah menjadi kaya lagi, dengan apa yang saya lihat terakhir kemarin, sangat berpeluang, sangat berpeluang. Karena saya tekniknya, saya belajar 1 jam cukup itu kemarin untuk kembali ke properti misalnya, yang saya masih bisa ngajar, masih bisa bagi waktu, itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi dengan teknik yang dikembangkan. Intinya kita jangan jadikan proyek kita itu hanya tujuan dunia saja. Kalau tujuan kita hanya dunia saja, ya selesai, pasti urusannya akan sulit. Ini pelajaran besar buat kita, demi Allah itu pelajaran besar semua. Pak Parti misalnya tentang yang rencana talas itu, kalau tujuannya untuk tolongin agama Allah, itu bisa jadi perusahaan besar itu Pak. Karena Allah akan datang, karena dunia akan datang kepada kita dengan terhina. Kita harus betul-betul meyakini setiap kalimat dari Nabi Muhammad SAW bukan hanya lewat.
Setiap ada kalimat hadis sahih dari Rasulullah SAW, dengan perhatikan betul, lihat sejarah hadisnya, lihat asbabul nuzulnya, asbabul wurud, ya mohon maaf, kalau nuzul itu Al-Quran ini, asbabul wurud, sebab turunnya hadis itu, yang perhatikan. Kemudian pelajaran apa yang bisa diambil, faedah apa yang bisa diambil, kemudian dirasakan betul, kemudian praktekin, karena kebenarannya itu pasti, tidak mungkin keliru. Jadi sekali lagi, man, barang siapa kanatid dunya hammahu, menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka faraqallahu alaihi amrohu, maka Allah akan jadikan urusannya tercerai-berai, wa ja'ala faqruhu baina ainaihi, Allah akan jadikan di kedua matanya kemiskinan, walam ya'tihi minad dunya, tidak akan datang dunia kepada dia illa, kecuali ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah ditulis untuknya. Waman, dan barang siapa kanatil akhirah niyatahu, menjadikan akhirat sebagai niatnya, jama'allahu amrahu, Allah akan kumpulkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya, wa atadhu dunya wa hiya rahimatun, dunia akan datang kepada dia dalam kondisi rahimatun, dalam kondisi sangat-sangat terhina. Ada yang dirasa enggak? Jadi punya semangat enggak untuk mencoba mengambil peluang? Bisa apa-apa saja dicapai sebenarnya kalau kita memang niatnya akhirat. Niat akhirat tahu nggih? Kita cari ridho Allah, kita cari pahala dari Allah, kita ikuti ketentuan-ketentuan Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Dalam kondisi ramai kita bertakwa, dalam kondisi hening sendirian kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang niatnya betul itu justru ketika sendirian lebih bertakwa kepada Allah, dia lebih takut kepada Allah, dia ibadah lebih gerintas justru ketika sendirian, menunjukkan bahwa niatnya betul-betul karena Allah, bukan karena manusia. Itulah doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya Allah, jadikan seluruh amalku adalah amal yang soleh, amal yang baik, amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sangat hebat, orang yang kalau berpapasan dengan setan, setan pergi, nyimpang saja. Doanya, ya Allah, jadikan amalku semuanya amal soleh, amalku semuanya ikhlas karena Engkau, jangan sisakan satupun untuk makhlukmu. Paham maksudnya? Jangan sekalipun satu di antara amal kita karena kita ingin penilaian orang, nggak mau. Kita minta semua amal kita betul-betul karena Allah. Lalu saya kadang-kadang kalau mau ngimam suka tarik nafas panjang dulu kadang-kadang. Saya ingin betul ngimam saya malam itu betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Ini harus ditata, kita mau itu ditata betul. Betapa ruginya saya menjadi imam kemudian sholatnya hanya karena manusia, nggak diterima oleh Allah, rugi banget gitu. Tarik nafas panjang, bismillah, semoga betul-betul karena Engkau ya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Engkau ya Allah. Begitu saya kalau udah berdiri di pengimaman itu yang dipikir, ya Allah, mudah-mudahan diterima ya Allah, mudah-mudahan sholat ini karena Engkau ya Allah, sampai akhirnya ya Allah. Itu. Nah ini satu hadis yang saya kira harus kita perhatikan betul. Kalau belajar fikih sebentar, kita belajar tentang riba sebentar, belajar tentang sholat, takbiratul ihram dan sebagainya sebentar, nggak lama. Belajar Al-Fatihah asal diulang-ulang, insya Allah akhirnya bisa. Belajar tasahud, bacaan tasahud diulang-ulang, insya Allah pada akhirnya bisa. Tapi soal yang seperti ini, soal hati, soal tujuan hidup kita, itu sesuatu yang harus kita latih betul. Dan saya dilatih oleh keadaan, saya dilatih oleh Pak Taufan salah satunya. Saya belajar ikhlas itu di Pak Taufan salah satunya. Dalam kondisi susah, masih ngantar saya, jemput saya. Saya justru belajar ikhlas dari situ, masya Allah, berjuang. Tambah lagi sekarang ada Pak Sumarlan, ada Mas David, namanya Mas David yang tadi itu. Itu saya justru belajar, ya Allah, saya diberi pelajaran langsung live bahwa pengorbanan itu nyata adanya. Saya katakan yang paling berkorban ya Pak Taufan. Kalau yang lain insya Allah kondisi uang cukup, Pak Taufan kan kondisi uang nggak cukup amat, tapi masih bisa bergerak. Itu pengorbanan yang sesungguhnya itu. Nek Pak Taufan wis sugih kono, nyebut-nyebut saya, biasa wae wong sugih. Tapi ini dalam kondisi juga tidak baik-baik saja. Banyak soal yang dihadapi masih bisa. Itu demi Allah, itu kalau bukan karena rahmat dari Allah nggak bisa. Jadi persoalan kita berbuat baik itu bukan menunggu kita longgar,
keliru. Justru dalam kondisi sempit kita berbuat baik, itulah yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya enggak? Ada orang punya uang 1 miliar kasih dengan 10 juta. Ada orang punya uang 2 juta kasih dengan 100 ribu. Besar mana itu? 100 ribu yang punya uang cuma 2 juta. Mungkin kuantitas perbuatannya enggak seberapa, tetapi kualitas perbuatannya bisa jadi sangat dahsyat. Orang kaya bisa belikan tempat tinggal saya misalnya 500 juta dengan Pak Tovan yang mungkin tidak sampai segitu nilainya, tapi dibandingkan dengan kesulitan yang dilakukan itu luar biasa. Makanya saya sering katakan ke istri itu, saya itu dikirimkan guru-guru yang berjalan di muka bumi, ya, Pak Tovan, Pak Sumarlan. Enggak semua orang kaya juga mau seperti itu kan, mau sugih yo ini sing mau berbuat juga sedikit. Kalau semua orang kaya berbuat cepat, Islam itu jaya sebenarnya. Sayangnya sedikit. Kebanyakan hanya yang penting hidup saya nyaman, ibadah saya nyaman, gitu aja kebanyakan. Tapi yang mau berbuat sungguh-sungguh itu sangat sedikit. Lihatlah bagaimana proses meninggalnya Ustaz Jasir rahimahullah ta'ala, didoakan oleh banyak banget orang se-Indonesia Raya. Saya ke Cilacap itu di majelis masjid didoakan loh Ustaz Jasir itu. Ya, termasuk saya mendoakan ketika saya ceramah di Cilacap. Dia kan meninggal pas saya di Cilacap. Bayangin betapa perbuatan baik itu menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Padahal seorang mayit disolati oleh 40 orang yang bertauhid, syafaatnya dia dapat. Makanya kalau jenengan punya teman baik meninggal, carikan teman-teman bertauhid minimal 40 orang untuk sholatin dia. Karena nanti akan mendapatkan keutamaan orang tersebut. Betapa beruntungnya mayit yang disolati oleh orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik. Itu masya Allah. Dan orang kayak Ustaz Jasir rahimahullah dapat itu, wah sing nyolati jutaan kok menawa itu se-Indonesia Raya itu. Masya Allah. Karena apa coba? Karena berbuat untuk akhiratnya, bukan untuk kepentingan dirinya. Nah ini penting ya. Coba dengan ngasih malam hari ini, pikirkan betul, jangan hanya memikirkan diri sendiri tok. Ada kalimat indah yang kemarin disampaikan oleh teman saya itu. Saya itu ingat ceramah jenengan tentang masalah akhirat. Dan saya merasa sisa waktu saya tinggal sedikit. Saya sekarang udah 50 tahun. Kalau nggak saya berbuat sekarang kapan? Makanya pengen banget punya beberapa proyek yang untuk membiayai seperti ini. Dia pengen tolongin banyak saudaranya. Masya Allah. Yang punya hutang saudaranya oleh dibebasin gitu. Cita-citanya itu. Masya Allah. Ya makanya saya mengundang, saya pengen banget ketemunya dengan itu supaya saya terkontrol. Karena cita-citanya jauh banget. Si fulan masih punya hutang, kakak saya ini masih ini, kakak saya masih ini. Saya pengen selesaikan. Yang itu belum umroh, saya pengen umrohan keluarga istrinya dan sebagainya. Itu cita-citanya akhirat semua itu. Ternyata di saat sulit sekarang properti Allah mudahkan. Dan itu dia juga tahu. Dia tahu betul teman-temannya yang di bidang yang sama gelempang kabeh sekarang. Masya Allah. Ya, coba ini dijadikan pelajaran yang penting. Mumpung mudah-mudahan kita masih punya waktu, kita masih sebagian jenengan masih umurnya masih 40-an, masih punya waktu insya Allah untuk merubah tentang niat, tentang cara pandang kehidupan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Nah kemudian kita akan pulang kepada Allah bahwa amal kita. Maka sekali lagi saya ulang terkait dengan hal ini. Bagaimana kita menjadi orang yang amalnya benar-benar amal soleh. Karena jangan tahu bahwa setan itu senantiasa menghadang kita manusia untuk merusak amal soleh kita. Dan seorang mukmin akan senantiasa dalam jihad sepanjang hidupnya melawan iblis musuh nyatanya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Kita menjadi malas, kita menjadi melakukan hal buruk, semuanya sebenarnya di bawah bimbingan iblis. Andai bukan karena gangguan iblis, kita tuh menjadi orang yang insya Allah senantiasa lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kelak nanti kita menghadap Allah dengan membawa seluruh amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus menjadi cita-cita tertinggi kita, karena dengan
amal yang ikhlas itulah kita berbekal untuk pulang kepada Allah, bertemu dengannya di yaumil akhir, alias masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena cara diterimanya amal di samping benar sesuai contoh juga harus ikhlas karena Allah. Saya ulangi, Quran surah Al-A'raf ayat ke-12. Qala, dia Allah berfirman, ma mana'aka ala tasjuda id amartuk. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Jadi ini Allah berfirman kepada iblis, bertanya, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu untuk memberi sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam? Qala ma mana'aka ala tasjuda id amartuk. Qala, iblis berkata, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Ini kesombongan nih. Orang, ada makhluk yang merasa sombong dengan zatnya. Dia merasa kalau diciptakan dari api itu lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat ketimbang makhluk yang Allah ciptakan dari tanah. Kita semua ini dari tanah. Maka sifat sombong ini adalah sifatnya iblis, laknatullah alaih. Jangan ambil sedikit pun. Ingat, sombong itu selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa pakai selendangku, kata Allah, aku lemparkan ke neraka jahanam. Maka jangan ada sedikit pun rasa sombong dalam hati ini. Sombong by definisi adalah batorul haq wa qumtunas. Ditanya, ya Rasulullah, apakah sombong itu aku pakai pakaian yang bagus, pakai mobil yang bagus? Bukan itu. Bukan itu. Allah suka kalau engkau diberi kekayaan, engkau tunjukkan untuk bersyukur kepada Allah. Silahkan. Bukan itu sombong. Sombong adalah batorul haqq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran yang nyata-nyata ada di depannya, wa ghamtun nas, dan dia meremehkan orang lain. Kalau dia pakai barang mewah kemudian tidak membuatnya menjadi meremehkan orang lain, itu insya Allah aman. Hanya saja khawatir kalau pakai mewah-mewah, khawatir kita meremehkan orang lain. Kita pakai mobil Lamborghini, di sampingnya mobil Avanza, kita akan mengatakan, alah mau Avanza. Nah itu sombong itu. Itu sombong. Sombong terjadi ketika kita meremehkan yang lain. Dan biasanya manusia didirect oleh apa yang nempel pada dirinya. Orang pakai, kadang-kadang ya, orang pakai Zenith, Innova Zenith, di sampingnya ada pakai Avanza saja. Bisa ada perasaan dalam hatinya, mobilku lebih apik ketimbang DE. Ya enggak? Normal enggak itu? Makanya kadang-kadang orang-orang yang zuhud, orang yang warok tuh enggak mau beli barang mewah walaupun mampu, karena khawatir hatinya tidak terjaga. Walaupun sekali lagi sombong bukan itu, kata Rasulullah. Itu hanya pengantarnya saja. Rasulullah mengatakan sombong itu adalah batorul haqq, menolak kebenaran. Cetok, ini informasi yang benar, hadisnya benar, tapi dia tolak. Allah kata siapa itu? Itu sombong itu. Kemudian bahum tunas, meremehkan orang lain. Pada saat kita timbul rasa meremehkan orang lain, itulah sombong. Maka lihat bagaimana iblis. Qala ma mana'aka atas juda id amartuk. Allah berfirman, kenapa? Apa yang menghalangi kamu untuk melaksanakan perintahku? Engkau sujud kepada Adam alaihissalam. Wah, itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, qala, dia berkata, saya diciptakan oleh engkau dari api. Kau ciptakan dia, Adam dari tanah. Ngapain saya harus sujud sama dia? Itu kesombongan. Kenapa kesombongan? Karena yang datang dari Allah itu pasti hak, pasti benar. Lah kok ditentang? Coba jangan perhatikan orang-orang yang sombong-sombong, na'udzubillah. Udah jelas-jelas aturan dari Allah dan Rasulnya jelas, dia tentang. Subhanallah. Maka inilah sejarahnya iblis, sehingga dia termasuk orang-orang yang, termasuk makhluknya Allah yang akhirnya dilaknat oleh Allah dan masuk ke neraka jahanam. Kemudian dia mengatakan di Al-A'raf 16, lompat beberapa ayat. Qala, iblis berkata, fabima agwaitani, disebabkan karena engkau telah menyesatkanku, maka dia dikatakan la aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, siratal mustaqim. Saya pasti akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Itu tadi yang saya katakan. Jadi akan selalu digoda oleh iblis untuk tidak di jalan yang lurus. Jadi lihat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 8 yang di bagian akhir halaman pertama. Rabbana la tusi' qulubana ba'da id hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita di situ merasa betul dengan doa itu, ya Allah, setelah hidayah datang kepadaku, petunjuk datang, jangan saya disesatkan ya Allah. Ini betapa Allah itu bimbing kita untuk supaya tidak tergoda oleh iblis la'natullah alaihi. Di ayat 17 dikatakan thumma, ini teknisnya, thumma kemudian la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Nah, kalimat tentang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, jangan baca tafsirnya sendiri. Nah, ini jangan baca tafsir di rumah. Maksud dari kanan itu apa, dari kiri itu apa, dari belakang itu apa, dari depan itu apa. Itu masing-masing ada keterangannya. Kemudian diingatkan lagi, Allah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surah An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali ikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaiton, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu, sesungguhnya setan itu ya'muru bil fahsai wal munkar, hanya akan menyuruh kalian kepada perbuatan yang fahsya dan mungkar. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalau bukan karena rahmat dari Allah, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, masa minkum min ahadin abadan, tidak satupun di antara panjenengan yang selamat dari godaan setan selamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, tetapi Allah akan memilih di antara panjenengan untuk disucikan yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita berharap menjadi orang yang mendapat pertolongan Allah itu dengan cara apa? Tadi, jadikan niat seluruhnya kita karena akhirat kita, bukan karena urusan dunia kita. Kita khawatir urusan kita dicari berikan oleh Allah. Kita ingin urusan kita dikumpulkan oleh Allah dalam kemudahan-kemudahan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa upayanya? Satu. Kemarin masih ingat enggak? Quran surah Ali Imran 8 tadi. Kemudian Quran surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika orang-orang bertanya kepada Muhammad tentangku, katakan kepada mereka, aku tuh dekat banget. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa-doa bagi orang yang berdoa. Maka siapapun yang ingin mendapatkan, menjadikan dirinya ikhlas karena Allah, minta, ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang ikhlas. Sebagaimana doanya Umar bin Khattab, ya Allah, jadikan seluruh amalku menjadi amal soleh, jadikan amalku amal yang ikhlas karena Engkau, jangan sisakan satupun untuk makhlukmu. Itu doanya begitu itu. Kalau yang nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang ikhlas karena Engkau, jadikan setiap amalku ikhlas karena Engkau. Itu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembunyikan amal. Ini perjuangan zaman sekarang nih. Zaman FOMO sekarang kan. FOMO itu semuanya pengen dilihat. Maka perjuangan kita adalah menyimpan amal kita, dan ini adalah apa yang dilakukan oleh para salafus sejak zaman para sahabat. Para sahabat itu kalau menyembunyikan amalku tenanan banget. Sekarang lomba-lomba untuk menunjukkan amal. Saya saja kadang-kadang nyetatus kajian di mana. Itu sebenarnya informasi. Kalau satu tujuannya ya insya Allah mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah informasi. Ndak ada yang mau ke rumah, tahu Pak Ustadz lagi di sana, gitu maksudnya itu. Bukan hanya soal surat datang ke sini, enggak selalu begitu. Kadang-kadang mau telepon, mau WA, tahu Ustadz lagi di sana, gitu maksudnya itu. Makanya kalau enggak kadang-kadang ada miss. Pak Rinto itu yang sering banget miss itu. Ini mau lali tadi begitu aja. Iya saya lali ya Ustadz, kalau tadi jadwalnya sekarang di sini. Tapi itu datang juga tadi pagi, masya Allah. Jadi menyembunyikan amal. Ini perjuangan luar biasa yang sering saya sampaikan kepada dengan satu hadis dari Muhammad SAW tentang riya. Ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bima huwa, tentang sesuatu yang aku lebih khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnah Dajjal. Sahabat lagi berkumpul, kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya, Rasul datang ke situ, kemudian Rasulullah kabarkan, maukah aku berikan kabar kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatir menimpa kalian dibandingkan fitnah Dajjal? Maka sahabat mengatakan, qulna bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Apa itu? Kata Rasul, asyirkhul khafi, dia adalah syirik kecil.
ar-riya, dan itu adalah riya. Syirik kecil dia riya. Kata Rasulullah, ayakum rajulu, ada seorang laki-laki berdiri yusolli untuk salat, fayuzajjinu salatuhu, kemudian dia baguskan salatnya sebab dia tahu sedang dilihat oleh orang lain. Rasulullah langsung kasih contoh di jantungnya ibadah, yaitu salat. Salat saja yang jantungnya ibadah bisa umum, bisa dijadikan riya, apalagi yang lain. Apalagi dengan sedekah 1 juta, sementara yang lain sedekah 50.000, bisa nggak ria? Aku iki loh yang paling oke, ya nggak? Nek sedekah 1.000 menawa aman, sedekah 10.000 aman. Ini sudah 1 miliar, wah mulai. Saya kemarin baru nyadar ya, kita lagi ngobrol-ngobrol ya. Ketika pajak saya baru 20 juta, 25 juta, itu rasanya masih belum berat banget. Terus suatu ketika saya tanya, Bu, ini gue dengan rekeningnya no piro sekian, saya ada sekian, dihitung Ustaz, ternyata wajib pajaknya 300 juta lebih. Berarti duitnya piro nih kok? 20 miliar lewat kan berarti? Kalau 2,5%-nya 1 miliar udah 25 juta kan? Kalau 300 juta berarti 24 miliar, iya enggak? Oke, 24 miliar. Itu mulai terasa katanya. Wah, 300 juta ya, banyak ya. Coba. Kalau kita nggak hati-hati dengan uang banyak bisa ria. Bisa ria. Saya nih orang yang kuat. Subhanallah. Kemudian dikatakan, bayangkan, fitnah Dajjal itu udah fitnah yang sangat luar biasa. Sering saya katakan dengan Dajjal itu menengadah ke atas. Hujan turun langsung, lagi sinar terang, matahari terang benderang, kemudian Dajjal tengok ke atas, turun hujan sekarang, turun hujan langsung. Dasar enggak tuh fitnahnya? Fitnah itu ujian maksudnya gitu. Ujian. Kemudian datang ke tempat yang kering, Dajjal mengatakan tumbuh, langsung seketika menjadi tumbuh hijau royo-royo. Nek wong sing lagi susah, petani, tiba-tiba dikoyong ono eporo ya nyembah ke Dajjal. Iya enggak? Wong cuma Kanjeng Gusti mau ngetoknya dosa kene wis oke men pengikutnya itu. Ya enggak? Alah mau koyo ngono dihapus we profesor kena. Apalagi kalau begitu, nyata di depan mata. Datang ke kambing-kambing yang kurus-kurus. Jadi gemuk sekarang, langsung gemuk sekarang. Kepiye? Petani apa ya langsung nyembah itu. Peternak. Ya enggak? Tetapi kata Rasulullah, aku lebih khawatir fitnah yang namanya riya dibandingkan fitnah itu. Kenapa? Kalau Dajjal cuma datang sekali nanti belakangan. Tapi kalau riya sekarang, setiap waktu, sampai kapanpun bisa datang kepada orang-orang soleh. Itu yang diajak ngomong siapa? Sahabat yang ikhlasnya insya Allah terjaga saja. Rasulullah khawatir, apalagi cuma kita. Coba, saya benar-benar ingin malam hari ini dengan betul-betul rasakan betul bab ini. Jangan mungkin sering dengar ikhlas, sering dengar tuh. Tapi saya berharap jenengan tahu betul seperti yang malam ini saya sampaikan ke jenengan. Dirasakan betul, bukan hanya kalimat indah dalam teori-teori, bukan, tapi rasakan betul itu. Betul-betul jangan itu cari Allah, cari pahalanya Allah, sholat karena Allah, melayani istri karena Allah, nana nina karena Allah, bisa nggak? Nana nina karena Allah, Pak Parti. Bisa. Laki-laki kalau nggak nana nina jadi panas. Ibadah jadi nggak konsentrasi, misalnya ya Allah, saya nana-nina karena saya ingin ibadah saya itu benar-benar karena Engkau. Iya nggak sih? Iya nggak Mas Jenny? Mas Wawan masih muda kok. Jadi semuanya benar-benar karena Allah. Saya bilang nana-nina sebab ada Mas Awal itu. Mas Awal, nanti ya Mas Awal kalau udah nikah nanti tahu Mas Awal. Ada hadis yang sangat terkenal tentang 7 orang yang mendapatkan naungan. Jadi lihat, warajulun tasaddaqa bisadaqati fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ada seseorang sedekah dengan tangan kanannya dengan satu sedekah, kemudian tangan kirinya nggak ngerti apa yang disedekahkan tangan kanannya, dia umpetin, dikatakan fa'akfaha, dia umpetin betul tuh hatta sampai latak lama simaluhu, tangan kanannya nggak ngerti, tangan kirinya nggak ngerti apa yang disedekahkan tangan kanannya. Itu kan nggak mungkin ya kalau teknis, mungkin nggak? Saya sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri nggak ngerti, mungkin nggak?
Mungkin nggak? Nggak mungkin lah saya sedekah 10.000 mesti iki yo ngerti toh. Maksudnya ini sahabat karib maksudnya. Inilah bareng-bareng. Jangan punya sahabat yang karib banget. Seperti tangan kiri kan kanan, bareng-bareng terus nih loh. Saya dengan Pak Tovan misalnya kan bareng-bareng sering, ya kan? Itu ibadahnya orang itu saking pengen ikhlasnya sampai sahabat karibnya pun nggak diceritain. Maksudnya, karena betul-betul hanya berharap wajah Allah saja. Itu loh orang yang dapat naungan nanti di yaumil akhir di padang mahsyar. Satu di antara 7 golongan. Kemudian ada lagi warajulun, ada seorang laki-laki dzakarallahu khalian fafadat aina. Orang yang dia berzikir di ujung malam, dia sholat malam, dia betul-betul memohon kepada Allah, beristighfar, kemudian matanya bercucuran air mata. Di ujung malam kira-kira ada yang lihat enggak? Enggak. Dewean, tapi dia benar-benar ya Allah, dia takut kepada Allah, dia kemudian bercucuran air mata. Dialah salah satu orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah nanti ketika di padang mahsyar. Ini masalah kualitas kita di dalam niat dalam ibadah kita. Kita udah ngaji cukup lama, ini yang seperti ini harus benar-benar dipupuk betul. Bukan hanya sekedar melaksanakan tahajud, bukan. Bukan hanya sekedar melaksanakan sholat duha, bukan. Tapi kualitas duha panjenengan, kualitas tahajud panjenengan, kualitas sedekah panjenengan, itu yang harus ditingkatkan itu. Ini kalau bener ini segini bisa merubah dunia loh ini. Beneran loh. Coba jangan bikin betul. Ini rumusnya kan sudah jelas dari Rasulullah. Nggak mungkin salah rumusnya. Nggak mungkin salah rumusnya. Kalau kita mengatakan rumus ini salah, kita batal syahadat Rasulnya. Ya kan? Kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, konsekuensinya membenarkan apa yang disampaikan. Rasulullah menyampaikan demikian. Kita masih tawar-tawar, kita masih nggak yakin, kita masih ragu-ragu, ini masalah. Masya Allah. Jadi soal ikhlas itu soal yang luar biasa. Menjadi orang mukhlis, yaitu orang yang amalnya selalu ikhlas karena Allah. Yang ketiga, memperhatikan amalan mereka yang lebih baik, senantiasa tanam di dalam diri ini. Jangan pernah puas dengan amalan kita. Lihat yang lebih baik, lihat yang lebih baik, lihat yang lebih baik dalam hal masalah amal. Itulah dikatakan kalau dalam urusan dunia tundukin, lihat yang lebih rendah, ya dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat kita lihat ke atas terus, supaya kita mendapatkan keuntungan. Ya. Dalam beramal soleh jangan memperhatikan amalan orang-orang di zamanmu yang tertinggal olehmu dalam berlomba-lomba mendapatkan kebaikan, namun berkeinginanlah untuk selalu meneladani para nabi, meneladani Nabi Muhammad SAW, meneladani orang-orang soleh di antara kalian. Kita tahu tadi yang dibacakan Quran surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini label dari Allah bahwa telah ada dalam diri Rasulullah contoh terbaik. Maka jenengan tuh jangan pernah puas dengan amal jenengan. Perbandingkanlah Rasulullah itu bagaimana, orang soleh di antara panjenengan itu bagaimana amalnya tuh. Jangan pernah kita puas dengan amal yang sudah kita lakukan. Lihat lagi bagaimana orang-orang soleh beramal, bagaimana Nabi Muhammad SAW beramal, bagaimana dia menjadi suami yang baik, menjadi orang yang setelah menikah sama Khadijah itu sedekahnya seperti ombak di lautan, digambarkan begitu itu, ombak yang menderu-deru. Nanti terakhirnya Khadijah alaihissalam itu, Khadijah radhiyallahu anha itu sampai nggak punya apa-apa terakhir itu menjelang meninggal, padahal berangkat dari kaya raya. Itulah kekayaannya di sini, luar biasa. Kemudian pada ayat ini Al-Ahzab 21 ini Allah memperingatkan orang-orang munafik bahwa sebenarnya mereka dapat memperoleh teladan yang baik dari Nabi Muhammad SAW, yang dia Rasulullah itu kuat imannya, sangat berani, sangat sabar, sangat tabah dalam menghadapi segala macam cobaan. Percaya sepenuhnya kepada segala ketentuan Allah, yakin betul dengan ketentuan Allah, dan mempunyai akhlak yang sangat mulia. Jadi orang-orang munafik itu nggak begitu. Orang-orang munafik itu sebaliknya, berarti kontradiktifnya. Ini jangan perhatikan. Ayat ini adalah memperingatkan orang-orang munafik tentang sesuatu yang seharusnya sebenarnya dia itu bisa contoh Rasulullah. Dia Rasulullah adalah orang yang sangat kuat imannya, orang yang sangat berani di dalam peperangan. Orang munafik itu lari,
iya kan, berkhianat kepada Rasulullah SAW. Kalau orang yang sangat sabar dengan seluruh cobaan, jangan lihat Rasulullah ketika di Taif kayak mana. Kalau jenengan baca sejarah Rasulullah ketika Taif nggak nangis kebangatan, nggak usah selengkapnya. Bagian ketika Rasulullah berdoa saja. Kalau nggak nangis kebangatan, saya baca puluhan kali pula saya menangis tuh. Karena menakjubkan. Bayangin, Rasulullah itu dilempari oleh anak kecil. Ini dilempari orang dewasa itu bukan mending lah. Enggak terhina banget. Dilempari anak kecil, dilempari orang gila di antara mereka. Terluka Rasulullah. Bayangkan itu Rasulullah SAW. Makanya waktu itu Jibril datang atas perintah Allah untuk menyuruh kepada dua penjaga gunung di Taif. Dikatakan sudah saat waktunya itu Rasulullah kalau mau angkat itu gunung beluk kepada penduduk Taif. Apa doanya Rasulullah? Tidak ya Allah, saya memohon kepada Engkau dari sulbi mereka, orang yang jahat itu akan lahir generasi yang mentauhidkan Engkau. Bayangin, orang digituin, dihinakan, dan punya kekuatan satu waktu atas izin Allah. Kalau mau gunung, malaikat penjaga gunung bisa angkat dimelukai, dan sudah diberitahu kalau mau sekarang dilakukan bisa. Kata Rasulullah, tidak ya Allah, saya ingin dari sulbi mereka muncul orang-orang yang mentauhidkan Engkau. Terbukti hari ini Taif itu banyak menghasilkan para ulama besar. Doanya Rasulullah SAW. Coba, kalau Rasulullah itu sangat berani, berarti orang munafik nggak pemberani. Kalau Rasulullah itu sangat sabar, berarti orang munafik tidak sabar. Kalau Rasulullah itu tabah menghadapi segala macam cobaan, berarti orang munafik itu nggak tabah menghadapi cobaan. Saya kira di sini sudah banyak yang menerima cobaan besar. Jangan tanya kepada Pak Parti. Pak Parti pernah punya cobaan yang sangat besar dalam hidup. Ya, untuk sharing sekali waktu tidak masalah. Pak Parti ceritakan kisah hidupnya. Enggak mudah jadi Pak Parti. Berat. Tapi orang yang beriman sesungguhnya Rasulullah kuat dalam cobaan. Gak main-main. Enggak main-main ya. Ini sindiran untuk orang munafik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang sangat baik, contoh terbaik. Di saat orang-orang tidak meyakini demikian. Quran surah Al-An'am ayat 90. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu atasnya dalam hal menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu hanyalah peringatan untuk umat seluruh alam. Itu tujuannya akhirat jadinya. Saya alhamdulillah bukan bisa ya, tapi dipaksa bisa oleh Allah. Bagi yang ikut kajian di Miftahun, tahulah sejarahnya. Ini di Miftahun gak ada yang datang ya? Sejarah awal di Miftahun. Saya insya Allah di sana, insya Allah nggak pernah saya dapat bisyarah, nggak pernah dulu. 5 tahun pertama mungkin. Jadi saya dilatih oleh Allah untuk, ya memang dari dulu begitulah. Ada atau tidak sanggup, nggak mengaruh insya Allah buat saya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga. Itu bukan karena saya bisa, tapi memang nggak tahu, Allah bimbing begitu saja. Bentuk penjagaan Allah untuk mudah-mudahan untuk menjadi lebih banyak manfaat buat banyak orang. Karena memang jenengan harus tahu bahwa ketika Allah berkehendak kebaikan buat seorang hamba, seringkali Allah memang jaga. Saya jadi ingat saya dulu menikah itu, saya itu nggak punya satupun foto pernikahan. Sepertinya memang Allah rancang dipaksa untuk tidak ada apa-apa. Saya menikah itu di KUA. Yang khutbah nikah ya yang menikahkan saya. Di musola KUA di kecamatan Umbul Harjo. Dan saya NA waktu itu Pak, dondon nikah karena istri KTP-nya sudah sini waktu itu. Yang menyaksikan ya hanya beberapa orang saja dari keluarga saya, saksi hanya beberapa orang. Dari keluarga istri agak banyak meninggal, mungkin 5-6 orang. Dari keluarga saya cuma 1 kalau nggak salah yang datang. Tidak ada dandan-dandan. Sepertinya Allah paksa saya untuk tidak buang-buang mubazir. Saya kemarin diundang ke Perwaji itu sebelum kejawen gitu, Masya Allah.
Waduh, rangkaian pernikahannya subhanallah. Sing lempar-lemparan, endok lah, endok diinjek lah. Musuhi men. Subhanallah, standarane piye iki? Jelipit sini, jelipit sini, jelipit ini. Orang jilbab, jelipit sini, jelipit. Iki luar biasa. Giliran ceramah nikah 5 menit. Iki piye? Subhanallah. Saya foto satu pun nggak ada, sehingga kalau anak saya tanya, ya ayah itu foto nikahnya mana? Nggak ada. Nggak ada. Keluarga kan ada yang dipasang-pasang tuh, saya nggak ada satu pun. Qadarullah, waktu itu ada yang bawa kamera, masih pakai klis kan, ya, kebakar semua, nggak tersisa satu pun. Memang Allah jaga supaya tidak ada gembreng-gembreng begitu. Seperti itu nubuah saya bakal jadi dai kayak itu. Jadi jangan harus tahu kalau memang Allah berkehendak kebaikan untuk jenengan di masa depan, itu jenengan akan dijaga oleh Allah, walaupun mungkin kita nggak tahu. Ketika Rasulullah ingin menyaksikan hajatan di Mekah, Rasulullah dibuat tidur kan 3 kali berturut-turut loh itu. Padahal Rasulullah itu udah punya keinginan, pengen tahu kayak mana sih zaman waktu itu, ya mengundang biduan kaya raya kan dibayar mahal. Ketika temannya datang, ya wahai teman-teman jagain kembalian saya pengen tahu kayak mana. Rasulullah langsung dibuat tidur oleh Allah, dan itu kejadian 3 kali sehingga tidak sempat menyaksikan. Makanya Masya Allah, kita berharap mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah begini ini, banyak yang komplain Ustadz Subhat. Gimana teman gitu? Yang temannya Pak Toman itu bilang, Ustadz Wahid itu Ustadz ijtihad sendiri. Subhanallah. Ya, begitu kadang-kadang ya. Kita makanya harus ikhlas karena Allah, nggak terpengaruh dengan hal seperti itu. Ilmu kita sangat terbatas, kita masih bodoh, saya juga masih bodoh, banyak hal yang belum tahu. Tapi bukan berarti berhenti berjuang. Kemudian Quran surah Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini kita harus sadar bahwa ketika kita klaim menjadi orang yang dicintai oleh Allah, sebagaimana orang Yahudi ngeklaim bahwa dialah yang dicintai Allah, maka ingatlah ayat ini, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kepada mereka yang merasa dicintai Allah atau mencintai Allah, tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah maksudnya sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah pasti akan mencintai kalian dan Allah akan ampuni kalian. Nah, cektuan itu rumusnya jelas. Kalau ingin dicintai oleh zat yang menciptakan kita, yang bisa membuat kita kaya atau miskin, yang membuat anak kita bisa soleh atau tidak soleh, membuat kita beruntung atau tidak beruntung, maka pastikanlah ikuti Rasulullah SAW. Bahkan bonusnya kita akan diampuni oleh Allah. Diampuni artinya kita nggak masuk neraka jahanam, Bapak semuanya. Kita masuk neraka karena dosa-dosa. Kalau diampuni oleh Allah, ya nggak ada kita masuk neraka. Adanya hanya surga. Bacalah biografi orang-orang soleh dari kalangan para ulama, ahli ibadah, orang-orang terpandang dari kalangan orang-orang soleh, dan orang-orang yang zuhud, karena hal itu lebih berkesan untuk menambah keimanan di dalam hati. Yang keempat, memandang remeh apa yang telah diamalkan. Ini penting nih. Adalah sebuah kekeliruan tatkala seseorang merasa ridho terhadap dirinya. Orang yang memandang dirinya dengan penuh keriduan berarti telah membinasakan dirinya sendiri. Dan orang yang memandang amalnya dengan rasa kagum berarti telah mengikis keikhlasannya, atau bahkan keikhlasan itu telah tercabut dalam dirinya dan amalnya pun berguguran satu persatu. Sa'id bin Jubair berkata, ada seseorang yang masuk surga karena sebuah kemaksiatan yang dilakukannya, dan ada seseorang yang masuk neraka karena sebuah kebaikan yang dilakukannya. Orang-orang pun bertanya keheranan, bagaimana bisa begitu wahai Sa'id bin Jubair? Maka lanjutnya, seseorang melakukan kemaksiatan, kemudian setelah itu ia senantiasa takut dan cemas terhadap siksa Allah karena dosanya itu. Kemudian ia menghadap kepada Allah, lalu Allah mengampuninya. Dia beristighfar dan Allah mengampuninya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang berbuat suatu kebaikan, lalu ia senantiasa mengagumi kebaikan itu, kemudian ia pun menghadap kepada Allah dengan sikapnya itu, maka Allah pun mencampakkannya ke dalam neraka jahanam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita memohon kepada Allah ampunan. Saya yang di depan seperti ini juga takut nih. Semoga Allah jaga kita semua, insya Allah.
Masih ingat gitu doa khosyah? Doa agar kita tuh takut betul kepada Allah, gimana doanya? Dulu udah pernah diajari. Allahumma qasim lana min khosyatik. Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Ada yang ingat enggak? Lali. Allahumma qasim lana min khosyatik ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami ke surgamu. Allahumma qasim lana min khosyatik. Ya Allah, letakkan di hati ini rasa takut kepadamu, matahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang dengan rasa takut itu sehingga terjaga perbuatan maksiatku kepadamu, takut kepada Allah. Wa min ta'atik, dan ketaatan ma tubalighuna bihi jannatak, dan dengan ketaatan itu saya diantarkan oleh engkau ke surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibad dunya, dan anugerahkan kepada kami keyakinan yang dapat meringankan musibah dunia bagi kami. Ini sebenarnya hadis ini panjang, ada sekitar 9 permintaan. Di sini diambil 3 bagian awalnya. Ya Allah, karuniakan kepada saya rasa takut. Dengan rasa takut itu saya jadi nggak bermaksiat kepadamu. Ya Allah, karuniakan kepadaku taat. Dengan taat ini engkau antarkan aku ke surgamu. Ya Allah, berikan rasa yakin terhadap ketentuanmu sehingga saya jadi ringan menghadapi seluruh cobaan. Ini yang kita bicarakan dengan Pak Tuan tiap hari di mobil. Deg-degan pendak dino, orang pendak jam, orang pendak menit. Jadi ini bicarakan dengan Pak Tuan ini bagian ini. Doa wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Ya Allah, jadikan di hati ini keyakinan hanya kepadamu saja sehingga terasa ringan cobaan-cobaan di dunia ini. Masya Allah. Sekali lagi, ini doa sebenarnya agak panjang, tapi ini yang diambil 3 bagian awal. Pernahkah kita merasa begitu dengan ini kalimat ini penting. Pernahkah kita merasa begitu dekat dengan Allah ketika ibadah kita sedang rajin? Hati kita tenang dan hidup terasa lancar, tetapi merasa jauh darinya saat melakukan kesalahan? Jika iya, mungkin tanpa disadari kita sedang bersandar pada amal ibadah kita sendiri, bukan kepada Allah. Ketika jangan merasa tenang, karena jangan sholat tahajud, kita khawatir jangan-jangan kita bersandar dengan ibadah kita, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, kalau yang lagi punya kesalahan, jangan kemudian jadi nggak semangat ibadah. Kalau begitu kan jangan bersandar kepada kesalahan, ya enggak? Kita kadang-kadang salah, dengan salah, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, begitu maksudnya. Jangan kemudian futur karena kesalahan kita. Kalau kita futur karena kesalahan kita, berarti kita bersandar dengan kesalahan kita. Sebaliknya, kalau kita merasa sangat tenang dengan ibadah kita, jangan kita bersandar dengan ibadah kita, bukan bersandar kepada Allahnya. Paham nggak? Paham ya? Ini penting nih. Dalam kitab Al-Hikam, Ibn Athaillah As-Sakandari menulis sebuah kalimat yang singkat namun yang sangat dalam maknanya. Saya bacakan artinya. Sebagian dari tanda-tanda seseorang bersandar kepada amalnya adalah berkurangnya harapan ketika ia berbuat kesalahan. Aku salah ini. Maka kemudian harapannya kepada Allah menjadi berkurang. Berarti jenengan sedang bersandar dengan amal panjenengan, yaitu amal yang salah. Dengan amal yang salah, jenengan berpikir bahwa Allah itu nggak akan ampuni. Jenengan telah selesai, jenengan futur, mendingan bunuh diri wae. Nah, ini salah, ini salah. Dalam nggak nih kayak gini nih? Ini Tazkiyatun Nufus ini. Pelajaran tentang salah satu bagian di kitab Tazkiyah Nufus. Sejatinya di Ar-Rayyan itu saya mau bahas itu besok. Di bulan Ramadan. Sayangnya 2 yang pertama itu di awal Ramadan. Nah, ini saya lagi bingung bagaimana mengubah jadwalnya. Subhanallah. Nomor 5, khawatir kalau amalnya tidak diterima. Ini penting banget nih. Anggaplah remeh semua amal yang telah Anda perbuat. Kemudian jadilah Anda orang yang senantiasa khawatir kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salaf mengucapkan doa mereka, "Ya Allah, kami memohon agar Engkau mengaruniai kami amal soleh dan menjaganya." Poin. Enggak cukup dengan ya Allah jadikan saya beramal soleh, tapi ya Allah jadikan saya beramal soleh dan dijaga sampai kita mati. Di antara bentuk penjagaan tersebut adalah sirnanya sikap kagum dan bangga terhadap amalan pribadi. Namun justru rasa khawatirlah yang tersisa kalau amalnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, yaitu mereka memberikan suatu pemberian dengan rasa khawatir dan resah kalau pemberian mereka tidak diterima. Berangkat dari kekhawatiran mereka kalau mereka belum benar-benar memenuhi syarat diterimanya suatu pemberian.
Al-Imam Ahmad bin Hambal dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ini poin ini yang harus kita pegang. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, tentang firman Allah ini. Ya Rasulullah, Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nih gimana, siapa tahu mereka itu yang di ayat ini, dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Aisyah radhiyallahu anha itu berpikir, iki orang salah kok, siangnya berbuat zina kok, mencuri kah gitu, kok ngerti wedimen koyo ngono. Dikatakan, dan orang-orang yang melakukan kebaikan, dia sholat di ujung malam, dia istighfar dengan hati yang penuh rasa takut, kok ono wong nganti wedimen koyo ngono ya Rasulullah. Ki wong kepiye to? Apa awan iki gawe elek to koyo ngono ki? Begitu ki. Apakah orang itu orang yang kerjaannya mencuri, berzina, meminum khamar, lalu ia takut bila bertemu dengan Allah kelak? Rasulullah SAW menjawab, bukan begitu wahai putrinya As-Siddiqah. Akan tetapi mereka adalah orang yang senantiasa sholat, puasa dan bersedekah, tetapi mereka khawatir kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan tentunya keikhlasan membutuhkan perjuangan keras, baik sebelum beramal, di saat beramal maupun sesudah beramal. Sebelum beramal, di saat beramal, sesudah beramal harus ikhlas terus. Maka di antara yang semoga kalau Allah jadi, mudah-mudahan nanti saya di sana bisa ikhlas betul. Termasuk rasa jigo-jigo gambar. Yang keenam, tidak terpengaruh dengan ucapan orang. Ini penting banget. Lil murai salah satu alamati. Orang ria itu atau pamer memiliki 3 ciri. Yang pertama, yaksalu idza kana wahdahu. Malas ketika sendirian, malas ketika sendirian. Yang kedua, wayan syatu idza kana fin nasi. Rajin saat di tengah banyak orang. Yang ketiga, wayazitu fil amali idza asni alaihi wa yanqusu idza dzumma. Rajin saat tengah banyak orang serta amalnya meningkat. Wayazitu fil amali, amalnya meningkat, idza asni alaihi, ketika dipuji, wa yanqusu, dan berkurang, idza dzumma, ketika dicaci. Itu ciri orang ria, ciri orang pamer. Nek dipuji tambah semangat, nek dicela dadi ora semangat. Seharusnya dipuji dan dicela orang ngaruh. Itu harusnya. Dikutip dari Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang tidak terpengaruh dengan pujian orang. Kalau orang-orang memujinya ketika melakukan suatu kebaikan, maka hal itu justru menjadikannya lebih tawadhu dan takut kepada Allah. Dipuji malah tambah hati. Dia yakin bahwa pujian orang hanyalah ujian belaka baginya. Maka ia berdoa kepada Allah agar menyelamatkan dirinya dari ujian ini. Jadi nek dipuji, niku ujian. Maka berdoa agar lulus dari ujian itu. Karena tidak ada yang pujiannya bermanfaat dan celaannya berbahaya selain Allah semata. Ingat, kita belajar hadis tentang berkumpul seluruh orang untuk mencela kita, nggak bakal bisa kecuali atas izin Allah. Berkumpul orang untuk memberikan manfaat kepada kita, nggak bakal bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bersikap, kata Imam Jauzi, bersikap acuh terhadap orang lain serta menghapus pengaruh dari hati mereka dengan tetap beramal soleh disertai dengan niat yang ikhlas dengan berusaha untuk menutupinya adalah sebab utama mengangkat kedudukan orang-orang yang mulia. Ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri di mana ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natadzakarul masihid dajjal faqala ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaikum indi minal masihid dajjal qala qulna bala faqala asirhul khafi ayakum rajulu yusolli fayuzayyinu sholatuhu lima yara min nadhari rajulin. Hadis yang sudah saya baca di awal tadi tentang riya. Kharaja alaina, datang kepada kita, datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, natadzakkaru masihid dajjal, sementara kami sedang membicarakan tentang fitnah dajjal. Faqala, ular Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bima huwa akhfafu alaikum indi minal masihid dajjal, tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnah dajjal? Qala qulna bala, tentu saja ya Rasulullah. Faqala asirul khafi, Rasulullah mengatakan asirul khafi ariya, dan dia adalah riya. Ayakum rajulu, seseorang berdiri yusolli untuk sholat, fayuzayyinu sholatu, kemudian dia perbaiki sholatnya,
indah-indahkan sholatnya lima yara min nadhari rajulin, karena dia tahu sedang ditonton oleh orang lain. Nomor 7, senantiasa ingat bahwa surga dan neraka bukan milik manusia. Ini kunci. Terakhir, jangan harus sadar bahwa surga dan neraka itu bukan milik manusia. Lantas ngapain kita pengen dipuji oleh manusia? Kita ingin terhindar dari neraka, kita ingin masuk surga. Ketahuilah surga dan neraka itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan jangan pernah kita berharap penilaian manusia, karena sesungguhnya manusia nggak bisa kasih apa-apa. Yang punya surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keterangannya panjang banget, tapi saya sudah capek saking semangatnya. Semoga Allah rahmati kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang bisa di hati. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.